Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iip Jessica. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi dengan NIM B01720322074. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan teori kebutuhan dasar Maslow, teori kebutuhan dasar Henderson, dan juga sejarah singkat tentang Florence Nightingale. Menurut Maslow, ada 5 tingkatan kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang memiliki prioritas tertinggi dalam hierarki Maslow. Yang kedua, keselamatan dan rasa aman atau safety and security needs. Keselamatan dan rasa aman adalah kebutuhan yang perlu mengidentifikasi jenis ancaman yang membahayakan bagi manusia. Ketiga, kebutuhan akan rasa cinta. Setelah seseorang memenuhi kebutuhan fisiologis dan keamanan, mereka menjadi termotivasi untuk kebutuhan akan cinta, seperti keinginan untuk berteman, keinginan untuk mempunyai pasangan dan anak, kebutuhan untuk menjadi bagian sebuah keluarga, sebuah perkumpulan, dan lingkungan masyarakat. Yang keempat, kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri memiliki 2 komponen, yaitu menghargai diri sendiri atau self-respect. Mendapat penghargaan dari orang lain, respect from others. Dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan diri sendiri, untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang dia dapat lakukan, dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya. Yang kedua, ada teori menurut Henderson atau yang sering dikenal dengan Virginia Henderson. Virginia Henderson mendefinisikan keperawatan sebagai membantu individu yang sakit dan yang sehat dalam melaksanakan aktivitas yang memiliki kontribusi terhadap kesehatan dan penyembuhannya. Henderson juga mengasumsikan teori kebutuhan mempunyai 4 komponen, yaitu yang pertama, perawat yang merawat pasien sampai sembuh. Yang kedua, motivasi pasien untuk kembali sehat. Yang ketiga, pengabdian perawat pada pasien. Dan yang keempat, keterkaitan antara pikiran dan tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Menurut Virginia Henderson, agar pasien dapat kembali sehat, maka harus mendapatkan 14 kebutuhan dasar, yaitu 1. Kebutuhan bernapas dengan normal atau breathe normally. Yang kedua, kebutuhan mendapatkan makanan dan minuman secukupnya. Yang ketiga, kebutuhan untuk menghilangkan limbah yang ada di tubuh. Yang keempat, kebutuhan untuk bergerak dan mempertahankan postur tubuh. Yang kelima, kebutuhan untuk tidur dan istirahat atau sleep and rest. Yang keenam, kebutuhan sandang yang sesuai. Yang ketujuh, kebutuhan mempertahankan suhu tubuh normal dengan menyesuaikan pakaian dan ruangan atau lingkungan. Yang kedelapan, kebutuhan menjaga dan merawat tubuh serta lingkungan untuk tetap bersih. Yang kesembilan, kebutuhan untuk melindungi diri sendiri dari bahaya dan tidak juga membahayakan orang lain. Yang ke-10, kebutuhan berkomunikasi dengan orang lain untuk mengekspresikan emosi, kebutuhan, ketakutan maupun pendapat. Yang ke-11, kebutuhan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang ke-12, kebutuhan untuk bekerja dan mendapatkan penghargaan. Yang ke-13, kebutuhan untuk bermain atau berlibur dalam berbagai kegiatan rekreasi. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk mempelajari, menemukan maupun mendapatkan informasi yang berhubungan dengan perkembangan dan kesehatan yang baik, serta dapat menggunakan fasilitas kesehatan yang ada. Nah, itulah tadi 14 dasar kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh Virginia Henderson. Teori tersebut secara keseluruhan tidak hanya berfokus terhadap kesehatan biologis saja, melainkan juga mental, spiritual, sosial, dan juga emosional. Baiklah, sekarang saya akan menyampaikan tentang sejarah Florence Nightingale. Florence Nightingale adalah wanita berkebangsaan Inggris yang lahir di Firenze, Italia pada tanggal 12 Mei 1820. Ia lahir dan tumbuh dalam keluarga yang berada dan terpandang di London. Nama depannya Florence merujuk kepada kota kelahirannya. Firenze dalam bahasa Italia adalah Florence dalam bahasa Inggris. Saat kecil ia tinggal di Lea Hurst, Derbyshire, London.
Ayahnya William Nightingale, seorang tuan tanah, dan ibunya adalah keturunan ningrat. Pada zaman itu, seorang wanita ningrat, kaya, dan berpendidikan. Aktivitasnya cenderung glamor dan malas. Namun Florence remaja tidak begitu. Meski ia seorang putri tuan tanah yang kaya raya, justru ia lebih senang keluar rumah dan membantu warga sekitar yang membutuhkan. Nah, pada abad ke-18 saat Perang Crimea terjadi, muncul sosok perempuan yang bernama Florence Nightingale, yang merupakan perintis ilmu serta standarisasi dalam keperawatan. Ia juga pernah menulis buku Notes on Nursing yang berisi catatan lengkap ilmu keperawatan yang kemudian menjadi buku panduan di sekolah keperawatan dunia. Berkeinginan menjadi perawat, berasal dari keluarga dengan status sosial tinggi, Florence Nightingale dibimbing dengan baik oleh keluarganya di bidang bahasa, matematika, dan sejarah. Namun, siapa sangka putri keluarga bangsawan itu ingin melakukan tugas mulia menjadi seorang perawat. Keinginan ini tumbuh ketika ia berlibur ke Jerman pada tahun 1840-an. Saat ia bertemu dengan biarawati Lutheran yang bertugas di sebuah rumah sakit milik pendeta, ia kagum kepada para biarawati yang memiliki jiwa sosial yang tinggi untuk membantu banyak orang. Florence kemudian menyampaikan keinginannya untuk menjadi seorang perawat kepada keluarganya. Tetapi ia tidak mendapat sambutan yang baik. Hal tersebut lantaran pada masa itu keadaan rumah sakit tidak seperti sekarang ini. Kebanyakan rumah sakit zaman itu memiliki lingkungan yang kotor. Para perawat kala itu pun mayoritas adalah para wanita penghibur, pemabuk, dan sama sekali tidak memiliki keahlian secara medis. Dalam pandangan keluarga Florence, tidak ada satupun wanita terhormat yang berpikir untuk menjadi seorang perawat. Mendapat julukan The Lady with Lamb, aksi militer Inggris melawan Rusia atau Perang Crimea pada 1854 membuat Florence menjadi sukarelawan perawat. Dia dikirim dari Scutari, Inggris untuk mendampingi para dokter di sana. Florence dikenal karena jasanya merawat para prajurit Inggris yang terluka dalam Perang Crimea. Di tengah krisis kepercayaan pemerintah Inggris yang tidak yakin dengan kinerja para perawat, Florence muda membuktikan diri sanggup memberikan layanan medis yang terbaik. Untuk itu, ia melatih 38 orang perawat sukarela, termasuk May Smith, bibinya. Khususnya, untuk di Crimea, 15 orang suster Katolik bergabung sesuai arahan dari Henry Edward Manning, petinggi gereja Katolik di Inggris. Dengan persetujuan Sidney Herbert, pejabat Inggris yang juga kawan dekat Florence, kelompok ini berangkat ke wilayah Kekaisaran Utsmania untuk merawat prajurit Britania Raya. Pada 1860, ia mendirikan sekolah dan rumah Nightingale untuk melatih para perawat di Rumah Sakit St. Thomas, London. Pada 1910, ia menghembuskan nafas terakhirnya di umur 90 tahun. Atas jasa besarnya, Florence diberikan penghargaan British Order of Merit 5 tahun setelah kematiannya. Pemerintah juga mendirikan monumen Perang Crimea untuk menghormati perjuangannya. Berkat perjuangan dan kegigihannya dalam dunia keperawatan, ia dianugerahi gelar pahlawan oleh Kerajaan Inggris. Bahkan banyak sekolah keperawatan di dunia yang masih menceritakan kisah hidup Florence saat upacara Camping Day setiap tahunnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari teori Maslow, teori Henderson, dan juga sejarah Florence Nightingale. Ada sedikit kutipan yang saya baca dari Florence Nightingale. Keperawatan adalah seni progresif sehingga berdiam diri berarti mundur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.